Selamat pagi, selamat datang di channel aku Demes Oracle. Ini tanggal 23 April 2020. Kita bikin morning talk ya, seperti biasa. Aku di sini mau pakai 3 deck lagi. Si flower terapi ini yang cantik jelita, divine guidance, dan World of Ring yang sangat matang. Dia spirituality-nya sudah sangat matang yang ini. Oke. Masih di kotak semua, jadi harap bersabar. Kita shuffle sama-sama sambil aku bikin intro seperti biasa ya. Untuk yang baru datang di channel aku, selamat datang. Silahkan browsing video di channel aku. Ada banyak video dari tahun berapa ya, 2018 kali ya. Anggaplah channel ini seperti perpustakaan. Kalau kalian sedang ingin mencari misalnya jawaban atau apa, klik aja secara random, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi apapun yang kamu klik terus kamu nemu jawabannya, atau bahkan ketika itu tidak terasa resonate pun, pasti ada alasan kenapa kamu bisa sampai mampir ke video itu dan kamu klik gitu. Jadi ya, kita di sini open minded aja. Belajar untuk tidak selalu mendengarkan hal-hal yang mau kita dengar, karena kalau kita cuma mau dengar hal yang mau kita dengar ya kita nggak belajar di hidup ini. Artinya kita cuma mau dibikin seneng kan, karena pada kenyataannya the truth atau kebenaran itu seringnya menyakitkan. Tapi bukan menyakitkan gimana-gimana ya, sebenarnya kalau kita bisa terima kebenaran dengan sikap yang netral gitu, malah kita jadi bisa belajar dari situ gitu loh. Dan juga tambahan lagi untuk yang baru subscribe, di sini setiap hari, setiap pagi biasanya kalau aku bisa, aku upload video. Judulnya morning talk, cuma untuk sharing aja apa yang disampaikan oleh kartu di pagi hari ini supaya jadi bahan renungan. Terus seminggu sekali, biasanya di awal minggu aku kasih pesan semesta, itu sifatnya pick a card. Biasanya kalau nggak hari Senin, hari Selasa, kalau nggak hari Minggu gitu. Dan aku tidak baca personal reading, jadi silahkan menggunakan intuisi masing-masing lewat hal-hal yang aku bagikan di channel ini gitu ya. Oke, kita udah dapat 3 kartu. Tadi yang di shuffle pertama yang flowers ini, shield yourself. Ini invoke protection to bring the situation to a speedy end. Jadi di sini disuruhnya lindungi diri ya, lindungi energi kalian, lindungi hidup kalian gitu ya. Kita lihat dulu nih sebelah-sebelahnya ada kartu apa, kenapa dia sampai nongolnya kok shield yourself. Ini ada on target. Ini kayak kalau kamu mau ngebidik senjata atau panah gitu ya, ada target di sini yang harus kamu harus ngepasin ke sini gitu. Biar tercapai apa yang kamu tuju, kamu harus fokus ke arah sini. Dan yang ketiga ada self sufficiency. Self sufficiency ini bicara tentang kecukupan, hidup berkecukupan ya, tapi tidak hanya dari segi materi, tapi segala hal dalam hidup ini cukup gitu. Kalau mau tahu lebih dalam artinya sufficient itu coba cari di Google. Di sini dia bilang the ultimate self sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying I don't need people. Instead, it's saying God is my source and I'm willing to receive all the help, love, support that wants to come. Jadi kecukupan diri ini, ya kecukupan diri asalnya itu sebenarnya sejatinya harus dari Tuhan. Artinya kita secara penuh relying on God, bersandar, menggantungkan apapun itu kepada Tuhan. Dan itu bukan berarti kita tidak butuh orang lain.
itu artinya adalah kita sadar bahwa sumber utama, original source ya, sumber akar dari semua-muanya yang bisa mencukupi kebutuhan kita itu adanya dari Tuhan. Dan uh, kita malah sebagai receivernya, penerimanya ini kita harus bersedia menerima apapun apapun jenis bantuan, cinta atau dukungan yang memang mau datang ke hidup kita gitu. Dan walaupun itu uh, dari tangan orang-orang lain. Jadi kita mesti sadar ketika kebahagiaan itu datang dari orang-orang lain, kita tuh tetap harus aware, tetap harus sadar bahwa orang-orang ini pun datang karena mereka perpanjangan tangan Tuhan gitu. Jadi jangan sampai lupa sehingga kita hanya bergantung sama orangnya. Kita tidak tahu bahwa orang ini pun nanti akan bisa berganti. Kita bisa jadi hari ini si A, besok si B. Jadi jangan sampai kita terus-terusan nyari mana nih si A. Aku mau sama si A. Karena pertolongan itu kalau kita nggak open mind, kita hanya mengandalkan satu sumber kan. Padahal sumber utamanya memang Tuhan, tapi caranya itu, jalannya itu macam-macam. Nah, terus kalau apa dong hubungannya sama shield yourself? Coba aku. Jadi yang kalau aku tangkap di sini ya, uh, aku nggak tahu mungkin ada teman-teman yang nonton ini juga sedang fokus sama sesuatu atau sedang menjalani suatu kegiatan atau mungkin pekerjaan atau proyek untuk perkembangan diri sendiri dan itu butuh fokus dan um, tidak bisa diganggu oleh orang lain gitu. Nah, yang aku tangkap di sini ada dua. Pertama, ada banyak orang yang butuh bantuan kamu. Kalau ada self sufficient di sini ya. Jadi ada orang-orang yang senang sama dukungan dan support kamu. Jadi ketika kamu sedang menggeluti satu hal dan kamu fokus kepada diri kamu, orang-orang ini merasa kehilangan dan mereka jadi cenderung secara halus mungkin ya mengganggu gitu ya, mencari-cari kamu karena butuh support kamu yang biasa kamu berikan gitu ya. Saat ini malah kamu tidak memberikan karena kamu merasa harus supporting diri kamu dulu gitu. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang haus dukungan, kasih sayang yang biasanya kamu kasih, kemudian supply kasih itu kamu putus, bukan niat jahat, tapi karena kamu memang saat ini memang diperlukan untuk mendukung dirimu dulu. Nah, jadi di sini dibilangnya supaya kamu untuk bisa tetap fokus, kamu harus protect your energy ya, lindungi energi kamu. Lindungi energi itu macam-macam bentuknya, tapi yang paling mudah adalah dengan bersikap cuek. Ada kan yang melindungi energi dengan berdoa atau membakar dupa atau nyalain lilin kayak aku gitu kan atau apapun itu. Cuman yang paling mudah dan paling cepat adalah untuk bersikap bodoh amat. Ketika kamu merasa bodoh amat, udah mau orang koar-koar kayak bahkan secara energi pun mereka tidak bisa mengganggu kamu. Jadi misalnya gini, mereka mungkin tidak nelpon kamu atau tidak nge-WhatsApp kamu minta tolong atau nanyain kabar. Kadang-kadang nanyain kabar juga itu cuma cara supaya tetap connecting sama kamu. Dan connecting di sini artinya tidak untuk berelasi dengan uh, baik ya, tapi hanya supaya mereka secara energetik bisa bergantung kepada kamu. Paham ya maksudku ya? Jadi ada orang-orang yang suka menjaga hubungan tapi tidak memeliharanya. Jadi gini, kayak misalnya kamu nyimpen kontak di WhatsApp atau di phonebook. Ini ada orang-orang yang nggak pernah nggak pernah say hi lama gitu. Tapi nanti kadang-kadang dia say hi gitu kan. Atau pokoknya nih orang sebenarnya ada nggak ada di hidup kamu dan dia pun sebenarnya menganggap kamu seperti itu tapi dia tidak mau cutting the relationship off. Dia tidak mau menghilangkan relationship ini. Nah, model relationship seperti ini, pertemanan seperti ini ya, itu draining energy, bikin energi kering. Itu juga yang
kamu harus perhatiin siapa-siapa aja di hidup kamu yang modelan pertemanannya kayak gini nih. Cuman nongol sesekali, terus kadang cuman datang ketika butuh gitu kan. Nah, jadi saran aku belajarlah untuk bodo amat. Misalnya kalau ada WhatsApp gitu ya dari dia, ini bukan cuma dari satu orang, tapi aku ngelihat kayak mungkin ada WhatsApp grup yang juga tipenya sangat demanding, itu nggak perlu dibaca langsung. Misalnya biasanya kamu segitu ada notif kamu baca, nah ini coba tungguin aja, misalnya pagi ini ada notif, nanti habis makan siang baru kamu buka gitu, jadi makin jaraknya makin dipanjangin. Itu salah satu untuk belajar bersikap cuek, karena benar-benar cuek itu sangat-sangat menolong dalam uh, memotong energi-energi yang nggak penting ya. Ini yang pertama. Jadi pesannya yang pertama adalah buat kamu-kamu yang sering dimintain tolong, kemudian aku sih ngerasanya orang-orang ini tidak secara langsung ngomong ya. Tapi aku ngerasa energi-energi mereka itu nyari kamu, sangat demanding perhatian kamu. Dan ya, jadi kalau misalnya contohnya gini, kalau kamu lagi ngerjain sesuatu atau kamu lagi ngapain, kamu keinget sama orangnya. Nah, itu aku ngerasa itu salah satu gangguan energetik ya. Berarti orang tersebut memang sedang nyari kamu. Dan apalagi kalau orang ini bukan orang yang penting. Kalau misalnya itu ibumu sendiri atau adikmu sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini adalah orang yang kamu tahu uh, lebih sering ngerepotin lah daripada mendukung pertumbuhan kamu. Nah, ketika kamu tahu-tahu inget dia, nah itu sudah merupakan ada intervensi energi dari dia. Nah, salah satunya ya nggak usah dipikirin, langsung alihin pikiran aja kemana gitu ya. Nah, untuk pesan yang kedua, ini ada pesan untuk kamu yang masih berkenaan dengan pesan semesta yang kemarin. Aku inget banget ada kartu, ada file, kalau nggak salah file nomor 3 ya, yang isinya banyak nuansa warna kuning. Jadi kamu di sini diberi tanggung jawab, diberi amanah, mungkin diberi project yang cukup banyak, cukup besar, dan kamu ragu sama kemampuan dirimu, dan kamu malah berpikir untuk minta bantuan orang lain untuk ngehandle ini. Kalau di sini malah dibilangnya project ini memang dikasih untuk kamu. Amanah ini tuh untuk kamu seorang. Kamu hanya perlu percaya diri untuk bisa melakukannya sendirian. Jadi jangan ajak-ajak orang lain gitu ya, karena ini dibalik ini semua ada pesan atau mungkin ada pergerakan energi yang cukup penting yang memang hanya kamu yang harus ngejalanin ini. Jadi self sufficient ini artinya yakin bahwa ketika sesuatu diamanahkan kepada kamu, berarti kamu mampu melakukannya. Dan kenapa ada shield yourself? Shield yourself di sini, aku cuman ngerasanya lindungi diri kamu dari pikiran-pikiran negatifmu sendiri gitu ya. Karena mungkin ada pikiran ragu, apakah aku bisa menyelesaikannya, apakah aku mampu, apakah aku sanggup, apakah tubuhku cukup bisa melalui ini semua gitu ya. Nah, ini juga tentang self healing. Juga misalnya ada teman-teman yang sekarang sedang nggak enak badan atau agak drop, kemudian berpikir untuk rumah sakit gitu ya. Di sini aku ada pesan bahwa sabar dulu, yakin dulu bahwa tubuh kamu itu cerdas dan bisa healing dirinya sendiri, asal kamu harus sabar dan mendukung dia dengan pikiran-pikiran yang baik. Tidak perlu panik ya. Jadi banyak sih di sini, ada tiga pesan itu yang paling nonjol yang aku dapat dari kartu-kartu ini ya. Jadi kesimpulannya tadi, yang pertama, lindungi energi kamu, lindungi uh, diri dari orang-orang yang memang suka menyedot energi dan nggak tahu diri ya, nyedotnya tuh gila-gilaan. Kadang-kadang malah mereka nggak nanya sama kamu apakah kamu sedang dalam keadaan baik atau tidak. Yang kedua, yakin, ini untuk pesan yang kedua adalah yakin bahwa kamu sanggup membawa atau menjalani amanah yang sedang diberikan. Dan yang ketiga, yakin bahwa tubuhmu yang saat ini mungkin sedang tidak enak badan, sedang drop, itu punya self healing capacity sendiri. Mereka mampu menyembuhkan diri asal kitanya tenang, asal kitanya sering-sering
mengirimkan cinta ke dalam tubuh dan bilang terima kasih dan bilang minta maaf, karena tetap ya, tubuh itu terdiri dari banyak jaringan hidup yang jumlahnya uh, triliunan sel atau lebih mungkin ya, dan mereka semuanya hidup, mereka semuanya hanya ingin kita sehat, dan mereka semuanya juga butuh mendengarkan kata-kata I love you gitu kan, kata-kata I'm sorry gitu, karena mereka benar-benar ada di dalam hidup ini untuk mendukung kita supaya bisa tetap hidup dan menjalani misi hidup kita ini gitu ya. So, semoga ada yang resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nyimak. Have a nice day. Semoga hari ini kita semua bisa menikmatinya dan produktif juga dan bermanfaat buat orang lain. Dadah.